Alhamdulillah wassalatu wassalamu Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa maula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman jemaah Majelis Bait Ahmad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan daripada ngaji kita yakni fikih kurban. Dan sebelumnya saya kasih not bahwa perempuan harus paham. Walaupun perempuan dalam hal ini saya rasa hanya memasak, jadi petugas konsumsi. Nggak ada yang mengkulitinya, jarang yang saya lihat perempuan mengkuliti daripada daging kurban, apalagi menyembelih daging kurban. Ya, tapi tetap harus belajar supaya paham, supaya tahu kalau misalnya nampak kesalahan di lapangan ya udah langsung kasih himbauan lah atau kasih wejangan sedikit dengan bahasa kita tentunya yang baik supaya nggak tersinggung daripada panitia kurbannya. Nah, kita langsung masuk kepada yang pertama, boleh dicatat langsung saja ke hukum kurban. Hukum kurban. Dan dilihat di sini. Astagfirullahaladzim. Ininya nggak bagus. Yang satu lagi. Nah, gini lah ya. Oke, tadi kan hukum asal ibadah kurban, yakni sunnah muakkad bagi seorang muslim merdeka dan mampu secara finansial ekonomi. Yang catat ya, nanti dikumpulkan. Semuanya penting, insyaallah, nggak ada yang nggak penting. Dan kalian nggak punya bukunya ini. Yang apa tadi, Pak? Gimana, Bu Fit? Muakkad bagi seorang bagi seorang muslim merdeka dan mampu secara ekonomi. Ya. Ini rangkuman referensi ya. Jadi fikih praktis lah nih. Di Google pun nggak tahu, saya kayaknya nggak ada. Karena ini ya guru saya yang nulis tuh, beliau buat fikih praktis. Nanti kalau mau boleh saya kirim. Nah, ini dalam fikih Syafi'i khususnya ya. Kemudian maksud dari mampu secara ekonomi yakni orang yang memiliki harta yang berlebih dari kebutuhan untuk menafkahi keluarganya pada malam Idul Adha sampai hari tasyrik. Ya, jadi ibadah kurban ini dilaksanakan pada malam Idul Adha, hari raya Idul Adha sampai habis hari tasyrik. Jadi 4 hari kita beraya ketika Idul Adha. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Oke? 4 hari. Nah, di situ disunnahkan kita apa? Berkurban, menumpahkan Idul Adha kurban. Nah, dan disunnahkan juga untuk takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, jadi nggak harus hari 10 Dzulhijjah itu motong kambing, motong sapinya, nggak. Tanggal 11-nya boleh, Pak, boleh. Tanggal 12 boleh, tapi lebih cepat lebih baik. Apalagi penyaluran daripada daging kurbannya. Jangan dibiarkan udah dipotong, malah dipotong hari ini malah besok dibagikan. Nah, jangan, langsung dibagikan hari itu juga kalau bisa. Kemudian jika dalam satu keluarga besar ada beberapa orang yang telah memenuhi syarat kesunahan berkurban, maka hukumnya menjadi sunnah kifayah. Sunnah kifayah.
Maksudnya apa, Pak? Ketika ada satu orang saja yang melaksanakan kurban, maka sudah cukup dianggap menggugurkan kesunahan bagi keluarganya yang lain. Ya, jadi satu orang saja di keluarga kita ini berkurban, nah cukup bagi yang lain itu juga sunnah jadinya. Oke? Maka memang dianjurkan oleh para ulama satu keluarga minimal satu orang yang berkurban. Nah, saya ulang, satu keluarga satu orang minimal yang berkurban sehingga yang lain menggugurkan sunnahnya. Oke. Sunnah untuk keluarganya yang lain, menggugurkan sunnah tersebut, dapat bagianlah dia daripada sunnah tersebut. Bahkan menurut Imam Ar-Ramli, ulama dalam kalangan Syafi'iyah, ulama sebagai rujukan kita, semua anggota keluarga tersebut bisa kebagian pahalanya. Nah, ini harus belajar kalian semua yang perempuan. Saya malah terinspirasi pengen malah buat tabungan kurban kita aja majelis bin Ahmad ini. Ya, siapa yang ada di sini yang punya orang tuanya punya BMT misalnya kan, Baitul Mal Tamwil, silahkan ajukan aja nanti yang mau, tapi yang amanah lah. Nanti kita dah nabung, tahun depannya kita pengen ngambil tabungan kita malah nggak ada, kan gawat. Ya, nah, ini tadi saya pikir yang begitu. Wah, ini kalau dibuat tabungan kurban di majelis lumayan. Nah, atau ada orang tua kamu di sini yang punya BMT kan, Baitul Mal Tamwil, silahkan ajukanlah. Kita buat nanti insya Allah. Per bulannya 250.000. Nah, setahun itu dah 3 juta lebih kurang. 250.000 satu bulan tabung untuk kurban tahun depan. Nah, dah 3 juta. Dan lumayan itu dapat kambing yang besar ataupun sapi yang besar kalau di satu kelompoknya itu 7 orang. Nah, jadi pertanyakan diri kita, kalau satu keluarga kita belum ada yang kurban. Nah, sebenarnya malu kita. Kalau satu keluarga nggak ada yang kurban, satu orang pun gitu loh. Satu keluarga besar atau satu keluarga kecil. Nah, tapi di sini kategorinya bisa keluarga besar, bisa keluarga kecil. Nah, perhatikan ya, yang dimaksud keluarga besar di sini mencangkup seluruh anggota keluarga, walaupun sudah tidak wajib nafkah, seperti anak yang sudah dewasa. Ini anggota keluarga besar. Namun jika tak ada seorang pun yang berkurban, maka mereka semua yang sudah mampu mendapatkan kemakruhannya. Jadi makruh dia satu keluarga itu, ya, ada yang mampu tapi dia nggak berkurban, makruh. Allah boleh tapi Allah benci. Nah, jadi jangan pelit. Kalau mampu ya tunaikanlah, jangan pelit. Mampu kita secara finansial, ekonomi, tunaikan. Maka keluarga kita yang berkorban, satu keluarga besar mendapatkan pahala sunnahnya. Masya Allah, luar biasa. Ini fatwa daripada Imam Ar-Ramli. Nah, begitu juga kalau satu keluarga nggak ada yang berkorban padahal mampu, salah satu di antaranya makruh. Nah, mendapatkan apa? Mendapatkan kemakruhannya. Oke, kita lanjut. Tidak sah melakukan kurban atau akikah untuk orang lain tanpa mendapatkan izin darinya. Ya, tidak sah kalau nggak dapat izin dari orang yang bersangkutan. Termasuk berkurban bagi orang yang sudah meninggal tanpa adanya wasiat darinya. Jadi kurban ini butuh ta'yin namanya. Ta'yin itu diucapkan, dilafazkan. Ya, jadi kalau dia meninggal, sebelum dia meninggal wasiatkan, aku wasiatkan kurbanku kuserahkan kepadamu, anakku Fulan bin Fulan, Fulan, kepada anakku Fulan misalnya, ya gitu. Dilafazkan, diucapkan ya. Nah, nggak bisa kayak gantikan puasa atau gantikan haji, tidak perlu wasiat. Tapi daripada ini di dalam mazhab Syafi'i perlunya wasiat.
supaya sah. Kalau nggak ada wasiat tidak sah di sini keterangannya. Sehingga, perhatikan, sehingga baiknya kurban tersebut tetap atas dirinya dan pahalanya bisa dihadiahkan pada orang lain. Nah, walaupun dia meninggal, ya tetap atas nama dia saja sudah. Nggak usah, kalau nggak ada wasiat, nggak usah diambil. Tetap atas nama orang yang meninggal tersebut. Menurut pendapat yang lain, boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, walaupun dia tidak berwasiat, karena dianggap bagian dari sedekah. Nah, karena dianggap bagian dari sedekah. Tapi dalam kalangan mazhab Syafi'i, saya memakai pendapat yang pertama tadi, harus adanya wasiat. Perhatikan, not penting, kurban atas nama orang yang sudah meninggal, termasuk dalam hal ini kurban wajib. Nah, saya jelaskan dulu. Tadi dasar hukum di fikihnya Imam Syafi'iyah sunnah ya, sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Namun kurban bisa menjadi wajib. Mau semua mazhab manapun. Ketika kurban itu dinazarkan, misal Bu Pit atau Bu Lica atau yang lain, Bu Afifah Dinda misalnya. Kalau aku sehat, dia kena penyakit berat misal, cuman jangan sampai. Kalau misalnya aku sembuh, kata dia, maka tahun ini aku berkurban. Nah, itu kurban nazar, jadi hukumnya wajib. Nah, ya, jadi itu kurban yang wajib, kurban nazar. Sehingga semuanya wajib disedekahkan pada fakir miskin, orang kaya, bahkan boleh orang kaya, boleh. Dan ahli waris mayat tersebut tidak boleh ikut memakannya. Nah, jadi kurban nazar tadi disedekahkan pada fakir miskin, orang kaya. Tapi ahli waris jenazah tersebut nggak boleh ikut makan, ya, sebab kita tidak bisa konfirmasi pada orang yang sudah meninggal apakah kurban tersebut wajib atau kurban yang sunnah. Sedangkan kata kurban ketika dimutlakkan, ya maksudnya tidak ada keterangan wajib atau sunnah, ya seperti kasus ini, maka diarahkan pada kurban wajib. Ya, saya ulang, kurban ketika dimutlakkan, ini seseorang jenazah ini kita nggak tahu, dia nggak ada mengatakan apa ini kurban sunnahku, bukan, nah ini kurban wajib aku, dia nggak ada mengatakan itu, maka ulama Syafi'iyah mengatakan apa, maka diarahkan kurbannya pada kurban wajib. Tamam. Begitu yang dikatakan oleh dari dalam kitab Hasyiah Ibadi. Kita lanjut. Nah, jadi perhatikan ya. Di sini ada nazar. Saya kasih ringkas saja. Nazar itu ada dua, nazar hakiki sama nazar hukmi. Oke. Nazar hakiki itu apa, Pak? Nazar hakiki itu penggunaan katanya saya bernazar atau saya wajibkan atas diri saya. Itu contoh daripada nazar hakiki, kalimatnya. Kalimat contoh nazar hakiki.
Ya, walaupun hanya sekedar diucapkan kalimat tadi itu, saya nazar, saya wajibkan atas diri saya, dia cuma mengucapkan, nggak pakai hati lah, nggak betul-betul niat dari hati. Berarti kan tetap dihukumi sebagai nazar, otomatis sebagai nazar. Hanya lisannya saja nggak pakai niat ya, tapi tetap dihukumi sebagai nazar. Ya, contoh yang saya katakan tadi, jika saya sembuh, saya akan nazar kurban 1 ekor kambing misalnya. Nah, saya nazar akan berkurban tahun ini, misal. Atau saya wajibkan atas diri saya untuk berkurban karena Allah. Nah, itu misalnya. Adapun contoh yang lain, perhatikan perbedaan ini. Adapun ucapan yang seperti ini, perhatikan apa saja ucapan contohnya. Jika saya punya uang, saya ulang, jika saya punya uang, maka saya akan berkurban. Contoh kalimat pertama. Kalimat kedua misal, jika punya uang, saya ingin berkurban. Atau yang berikutnya itu, saya akan berkurban dengan domba ini insya Allah. Memakai kata insya Allah, saya akan berkurban dengan domba ini insya Allah. Perhatikan ya, apa hukum daripada ini? Perhatikan, tidak otomatis menjadi nazar, kecuali jika ada tujuan di dalam hati bahwa ucapan tersebut sebagai nazar. Nah, yang kalimat yang tadi terakhir ini saya katakan apa? Tidak otomatis menjadi nazar, kecuali jika ada tujuan dalam hati dia bahwa ucapan tersebut sebagai nazar. Dia mewajibkan dirinya mutlak lah gitu. Termasuk tidak menjadi kurban wajib, membeli domba dengan niat untuk dijadikan kurban. Oleh karena itu, arisan kurban tidak otomatis menjadi kurban wajib. Jadi kalian kalau yang mau tahu kurban, arisan kurban, dia nggak tetap akan menjadi nazar. Nah, tapi nggak juga tentunya menjadi wajib. Tetap hukumnya sunnah. Walaupun kita ada niat, aku niat main arisan untuk kurban tahun depan. Aku niat tabung ini untuk kurban tahun depan. Enggak. Nah, itu bahasa-bahasa yang tidak mutlak dia sebagai nazar. Kecuali dia niatkan sepenuh hati dalam hati dia akan berkurban tahun depan. Nah, dia mewajibkan akan berkurban tahun depan, maka itu menjadi nazar. Nah, ini tertera di dalam Al-Fiqhul Islami. Jadi boleh ditengok ya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Baru yang kedua itu nazar hukmi. Tadi nazar apa? Nazar hakiki, yang berikutnya nazar hukmi. Contohnya mana? Contoh begini. Menjadikan seekor hewan secara khusus sebagai hewan kurban. Contoh ucapannya gini ya. Saya jadikan hewan ini sebagai kurbanku. Kamu tunjuk hewan. Oke, kamu tunjuk kambing misalnya. Kamu bilang nazar hukmi ya, contoh nazar hukmi. Saya jadikan hewan ini sebagai kurbanku. Kamu tunjuk kambing. Oke, maka otomatis menjadi kurban wajib. 2 bulan lalu misalnya, 2 bulan lalu kamu ngomong kayak gitu. Saya jadikan hewan ini sebagai kurbanku. Maka besok kamu ketika kurban ini, kurban yang sekarang ini wajib, karena kamu sedang nunjuk dia. Nah, itu dihitung sebagai nazar hukmi dia. Berarti kan menurut sebagian ulama, ba'dul ulama, jika ucapan tersebut
diucapkan oleh orang awam atau bertujuan untuk memberitahu, maka tidak dianggap mewajibkan kurban, sehingga kurbannya tetap sebagai kurban sunnah. Kalau orang awam ya, nah, kamu sekarang udah tahu ilmunya, jangan coba-coba ngomong yang begitu kalau rasanya belum pasti. Kecuali lah pasti, silahkan saja ya. Tapi kalau saya sarankan dan guru-guru kita sarankan, jauhi nazar. Nggak perlu bernazar, nggak perlu. Nazar ini diantaranya itu pertanda kita pelit. Kenapa pelit? Pas kita ada, dan tapi ini bagian daripada kesunahan juga ya, boleh saja. Tapi dianjurkan dianjurkan jangan sering bernazar lah. Karena bernazar ini kita minta sama Allah itu ada mau banget gitu. Baru kita ngasih hadiah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Usahakan saja kita tetap berbuat baik kepada Allah, berikan sesembahan terbaik kepada Allah, walaupun kita nggak ada nazar, walaupun kita nggak ada kebutuhan yang pengen banget lah gitu. Nggak perlu sampai bernazar, karena berat kalau nggak dibayar. Ya nanti tentu belum, tergantung ruh kita, nggak sampai masuk surga, bahkan nggak bisa masuk surga kalau belum kita bayar nazar kita. Bayar yang masih ada nazar, bayarkan secepatnya. Kecuali kamu bernazar tapi nazarmu nggak tercapai, maka batal nazarnya. Misal kalau aku ranking 1, kalau aku diterima di kampus A, di B, maka aku nazar potong ayam. Misal begitu. Dan kamu nggak lulus di kampus A, B, nggak lulus, ya nggak jadi nazarnya, nggak masalah, nggak batal dia. Nggak kamu tunaikan juga nggak masalah. Tapi kalau lulus, tunaikan nazarmu. Ya, ini masalah nazar. Jangan dibiasakan. Kita perhatikan perbedaan kurban wajib dan kurban sunnah. Pertama itu pemanfaatannya. Kurban sunnah wajib disedekahkan sebagian kecil dagingnya, sekira-kira layak untuk disebut sedekah. Tapi kan ulama lain mensyaratkan minimal seberat 1 litrun. 1 litrun itu dikalkulasikan sekitar setengah kilogram atau 500 gram. 500 gram daging murni tanpa tulang atau lemak. Ya, jadi apa? 1 litrun itu kadarnya itu setengah kilo, tanpa tulang, tanpa lemak, dia murni daging. Jadi kalau udah 3 kilo, udah campur-campur tulang, itu udah lebih lah, ya kan? Udah dapat di atas 3 kilo lebih lagi misalnya, ya alhamdulillah. Tapi kalau udah 1 kilo, udah tulangnya di situ, aduh hati-hati. Ini pendapat ulama seputar minimal daging kurban yang dibagikan, daging kurban sunnah. Dan sisanya boleh dia makan. Namun yang lebih utama adalah memakan beberapa suap saja untuk mengambil barokah, keberkahan. Dan baiknya lagi diambil dari bagian hatinya dan sisanya disedekahkan. Dan sisanya disedekahkan. Ini bagi sohibul kurban, ya, bagi yang berkurban, orang yang berkurban. Sedangkan kurban wajib, yang berkurban dan yang wajib ia nafkahi haram memakan hewan kurbannya sama sekali. Haram. Kalau kurban wajib, ya. Sehingga kurban wajib harus disedekahkan semuanya.
Nah, beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu wajib disedekahkan apa? 1 ritlun orang yang berkurban tersebut. Dan sisanya dia boleh makan. Sunnahnya dia cuma beberapa suap saja untuk mengambil keberkahan. Oke, tamam ya. Kurban yang dimaksud dengan orang yang wajib nafkah siapa saja? Istri, anak, dan kedua orang tuanya. Nah, ya. Oke, masih fokus kan? Yang lain masih fokus? Kira-kira kalau nggak fokus kita off kan? Biar nggak ini. Bukit dah hilang dah. Masih, Pak. Ya. Kamu Pak ini. Yang lain masih fokus nggak? Masih, Ustaz. Oke, kita lanjut lagi. Adapun selain yang saya sebutkan tadi, ayah anak, istri, orang tua, seperti ya saudara, paman, bibi dan lain-lain. Yakni orang yang tidak wajib nafkah secara fardu ain, boleh memberikan zakat atau kurban wajib kepada mereka. Ya, jadi yang fardu ain itu ayah, anak, istri, orang tua. Selain itu boleh kamu kasih kurban wajib itu kepada paman, bibi, siapa lagi? Kira-kira saudara, ya saudara lah pokoknya, bukan saudara kandung ya. Sorry. Sini saudara. Saya lihat dulu keterangannya. Nah, saudara termasuk saudara kandung. Boleh, karena dia nggak wajib nafkah kamu kan. Nah, yang wajib nafkah tadi siapa? Istri, anak, dan kedua orang tua. Nah, adapun seperti saudara, paman, bibi, dan lain-lainnya, orang yang tak wajib nafkah secara fardu ain, boleh kasihlah zakat ataupun kurban wajib pada mereka. Kita lanjut. Itu secara pemanfaatannya. Yang kedua, perbedaan kurban sunnah dan wajib secara penerimaannya. Perhatikan, kurban sunnah untuk ukuran yang wajib disedekahkan 0,5 kg yang disepakati ulama, mayoritas ulama dalam kalangan Syafi'iyah. 0,5 kg atau setengah kilogram wajib diberikan pada fakir miskin. Tamam. Adapun lebihnya boleh diberikan pada orang kaya. Kurban wajib hanya boleh diberikan pada fakir miskin, sedangkan orang kaya nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya itu perbedaan kurban wajib dan sunnah secara domisili penerimaannya atau secara lokasi penerimaannya. Kurban ya, Secara apa ya? secara domisili penerimaannya. Kurban sunnah bagian yang wajib disedekahkan sekitar setengah kilo tadi, wajib disedekahkan di wilayah tersebut
disembelih. Wajib disedekahkan di wilayah kurban tersebut disembelih. Nah, jadi yang 0,5 kg tadi itu penuhi dulu hak yang di sekitar warga di situ. Kalau di sini 1 RT saja, nih 1 RT tempat saya nih ada 5 tempat orang berkurban. Gang ini beda, gang ini beda, gang itu beda. Di 1 RT aja tempat saya. Maka beda-beda. Mungkin di Jawa 1 RT mungkin 1 masjid. Di sini 1 RT banyak masjid, banyak musola. Ada 5 saya tahunya, 1, 2, 3, 4, 5 lebih kurang. Nah, jadi serahkan dulu di masing-masing itu, di masing-masing gang itu. Kalau udah terpenuhi semua, boleh lempar keluar. Oke. Kurban wajib, tadi kurban sunnah, sekarang kurban wajib. Wajib disedekahkan semuanya di wilayah kurban tersebut disembelih. Jadi kalau kurban wajib, semuanya dari situ. Nggak boleh kamu kasih keluar komplek daripada orang-orang yang berkurban di situ. Nah, ini beda daripada penerimaannya. Menurut sebagian ulama, boleh dan sah dibagikan di luar daerah. Sebagian ulama ya, sama seperti bab zakat. Jadi bab zakat kan boleh disalurkan di luar daerah jika kebutuhan untuk daerah yang ada di sekitarnya sudah terpenuhi. Nah, penuhi dulu daerah tempat kurban tersebut disembelih, baru dilempar keluar. Tidak termasuk memindahkan kurban. Jika seorang mewakilkan pada orang lain dengan cara mengirimkan sejumlah uang atau hewan kurban yang belum disembelih untuk dikurbankan di daerah lain. Nah, jadi tidak termasuk memindahkan kurban. Jika ada satu orang bukpit di Jawa Timur, kemudian bukpit pengen pula berkurban di Papua. Tarim. Ya, akhirnya bukpit telepon kawannya di Papua, bro, kata dia. Aku mau kurban di sana, aku kirim duit ya, kata dia. Nah, maka nggak perlu dipindahkan daging yang dari Papua itu. Bro, mana daging yang aku nggak sampai di Jatim? Bisa begitu. Ambilkan saja di sana, di Papua sana. Dagingnya dibagikan di daerah di mana disembelih. Daripada daging kurban yang nggak perlu bukpit telepon, bro, mana daging kurban kau nggak sampai Jawa Timur, gitu ya. Nah, itu gila bukpit itu kalau udah kayak. Kemudian dari segi bentuk pembagiannya, kurban sunnah ukuran yang wajib disedekahkan 0,5 kg, wajib diberikan dalam keadaan mentah. Oke, bentar ya. Dalam keadaan mentah. Adapun selebihnya bisa diberikan dalam keadaan mentah juga ataupun yang sudah dimasak. Ya, jadi 0,5 itu yang wajibnya diberikan dalam keadaan mentah. Nah, dan lebihnya boleh dalam mentah lagi, boleh dalam keadaan masak. Nah, itu dalam kitab Bushrul Karim ya. Tidak makruh mengolah daging kurban sunnah agar bisa tahan lama.
tidak makruh ya daging kurban ini diolah supaya tahan lama. Contoh seperti dibuat dendeng dan lain sebagainya lah. Namun baiknya tidak lebih dari sepertiga daging kurbannya. Oke, saya ulang. Namun baiknya tidak lebih dari sepertiga daging kurbannya. Misal daging kurbannya dapat dagingnya 60 kilo. Sepertiga dari 60 kilo itu 20 kilo. Nah, nggak boleh lebih daripada 20 kilo yang diolah supaya tahan lama, baru dibagikan, nggak boleh. Oke, jadi tidak lebih dari sepertiga daging kurban tersebut. Kurban wajib disedekahkan semuanya dalam keadaan mentah, tidak boleh dimasak. Kalau kurban wajib atau kurban nazar tadi, nggak boleh dimasak. Bagi orang yang dah terlanjur makan daging kurban yang bukan haknya, seperti orang kaya yang memakan daging kurban wajib. Kan orang kaya nggak boleh makan daging kurban wajib tuh. Kurban nazar orang kaya nggak boleh ambil. Maka dia wajib mengganti dengan harga atau daging lain untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, boleh dengan uang. Kalau sekarang boleh dengan uang gantinya di sini, ya. Kemudian atau boleh dengan dibelikan daging lain dengan harga yang sama. Sebetulnya juga dengan daging yang sama, misalnya sapi ya sapi, kambing ya kambing, belikan dengan timbangan yang sama. Kemudian serahkan kepada fakir miskin. Nanti bisa dibuka dalam kitab Al-Majmu'. Oke, tamam. Kita lanjut dulu. Ini seputar Apa, Pak? enggak, bentar. Ini tambahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Hal-hal fatal yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Boleh dibuat kayak gitulah sub temanya. Subjudul. Hal-hal fatal yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Nah, oke, perhatikan penerima kurban yang pertama. Kamu bisa buat tasrif atau A atau apalah, satu pun boleh. Jika dia miskin, jika ia miskin, boleh memakan, menjual, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau orang miskin ini, ya boleh dia makan daging kurbannya, boleh dia jual, atau boleh dia olah jadi bakso, dijualnya lagi habis itu nggak masalah. Jika dia orang kaya, hanya boleh memakan atau mensedekahkannya lagi untuk dimakan orang lain. Nggak boleh dijual, nah, tidak boleh dijual. Ingat, itu dalam kitab Bushrul Karim, ya. Perhatikan, mana tahu kamu termasuk kategori orang kaya. Perhatikan, yang dimaksud dengan orang kaya di sini sama seperti bab zakat. Orang yang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak, yang biasa disebut itu had kifayah. Ya, dia hari-harinya layak lah bagi dirinya dan yang wajib dinafkahinya. Contoh ya, buat pertama A,
dengan kasab dengan kasab ini kategori kaya ya, dengan dengan kasab. Kita ngelihat orang kaya itu dari poin A-nya dengan kasab. Perhatikan. Boleh nanti di-download di Google, saya rasa ada. Kalau nggak ada saya nggak tanggung jawab lah. Semoga ada. Bisa kamu download buku Had Kifayah yang dikeluarkan Basnas. Basnas tahu kan, Badan Amil Zakat Nasional. Itu tahun 2023. Basnas buat buku Had Kifayah. Untuk Had Kifayah Jawa Barat sekitar 900.000. Dan Jawa Barat kan termasuk UMR yang besar tuh, UMR yang tinggi, ya kan? Nah, jadi di sini dibuatnya Hadnya Kifayah 900, Had Kifayah 900.000. Perhatikan, jika dalam satu keluarga ada 4 orang, ayah, istri, 2 anak, dia disebut kaya jika selama 1 bulan berpenghasilan 3.600.000. Dia termasuk kaya jika selama 1 bulan berpenghasilan 3.600.000. Nah, yang di sini siapa orang Jawa Barat? Coba boleh respon, siapa orang Jawa Barat di sini? Saya mau nanya harga sayur, harga telur, harga apa lagi kira-kira, harga beras. Coba orang Jawa Barat. 3 juta berapa, Pak? 3.600.000. Nah, termasuk kategori kaya. Jadi hati-hati kalau makan daging kurban. Mending kalau mau aman nggak usah dijual. Yuk, siapa yang Jawa Barat di sini? Mau nanya, serius nih. Ini tahun 2023. Nggak ada yang jawab, Bah. Baratnya ini nggak mungkin nggak ada. Oke, skip lah. Nah, jadi besaran had tersebut nanti bisa jadi kamu download aja, mungkin setiap daerah lihat hadnya berapa daerah masing-masing, ya. Pasti ada lah. Nah, setiap provinsi itu ada Basnas. Basnas Provinsi Riau, Basnas Provinsi Jambi, Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kamu download aja di situ, pasti ada. Nah, jadi had kifayah ini bisa berubah tergantung tempat, status sosial, dan kebutuhan anggota keluarga. Kamu tahu nggak dapat 3.600.000 dari mana? Gampang. 900.000 tadi itu tinggal kalikan 4. Dapat 3.600.000. Jadi satu orang itu dikalkulasikan kebutuhannya 900.000. Nah, ya, dari situ makannya, dari situ rumahnya, dari situ kendaraannya, dan di situ kebutuhan primer atau kebutuhan sekundernya lah gitu. Tamam ya? Ya. Kalau ada lecet gimana, Pak? Kalau ada apa? Bang lecet. Kalau ada apa, Bu Pin? Bang lecet. Nggak jelas, macet. Bang pelecet, Pak. Bang pelecet. Apa Bang Pelicit itu? Ya itu rentenir. Apa namanya? Ya itulah pokoknya. Iya. Gimana tuh, Pak? Saya kan 3.900.000 itu kan banyak kalau yang nggak punya hutang. Kalau punya hutang gimana? Belum motor, mobil, belum bank. Ayo. Dan sebenarnya dia dari masalah sendiri kan, ulama bukan nggak berpikir ulama ke sana tuh ketika mencetuskan suatu hukum. Nah, ulama husnuzon, pasti mereka nggak riba gitu, nggak ada angsuran ini apa segala macam. Tapi kalau begitu nanti ya bisa berubah lah fatwanya. Tanyakanlah nanti kepada yang ahlinya, Bu Pit, kalau itu. butuh bahsul masail mereka itu, bahas itu. Iya, ini nanti tanyakan ke Ustadz Atok ini. Iya, tanyalah. Beliau kan saya lihat tuh apa ya, anggota
masail beliau kayaknya, kalau saya lihat postingan. Tanyakanlah sama beliau, pernah nggak dibahas itu gitu. Oke. Yang B, dengan aset harta yang dia miliki. Yang A tadi apa, dengan kasab kan, yang B dengan aset harta yang dia miliki. Perhatikan, jika seseorang nggak punya penghasilan namun punya aset, asetnya apa, misal kebun sawit, kebun teh, kebun apa lagi ya, kebun yang cabai misalnya, oke, sawah, nah, yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup layaknya. Sawit itu udah memenuhi kebutuhan layak tuh. Sawah juga apalagi, kalau dijual sekali panen, kalau nggak rugi, nggak masa-masa apa namanya paceklik, insya Allah lah, ya kan begitu. Tapi kan dia bisa tahu itu memenuhi atau enggak, dia yang tahu lah. Nah, maka kategori ini termasuk kategori kaya. Nah, yang punya kebun sawit, kebun teh, kebun cabai, kebun sayur luas, atau kebun sawah yang kiranya bisa memenuhi hidup layak dia gitu. Nah, oke. Nah, itu kategori dua, kategori kaya. Nah, dari kasab kemudian dengan aset. Berikutnya daging kurban, baik sunnah maupun wajib, tidak boleh dijual atau dijadikan upah menyembelih panitia dan sebagainya. Nah, ini di kampung-kampung hati-hati. Besok panitia nggak boleh ngambil jatah daripada ini atau mengambil upah daripada daging kurban. Oh, panitia yang lain dapat 3 kilo, panitia dapat 4,5 kilo. Jangan, haram. Oke? Saya ulang, nggak boleh. Nah, tapi di sini ada kategorinya, perhatikan. Kalau mau menjual kulitnya, misal harus diserah terimakan terlebih dahulu secara sah kepada fakir miskin. Oke? Mau jual kulit nih, serah terimakan dulu kepada fakir miskin, serahkan dia dulu kepada fakir, dan uang hasil penjualannya terserah orang tersebut. Apakah mau dipakai sendiri atau mau disedekahkan lagi untuk biaya operasional kurban. Paham maksudnya? Ini panitia, saya panitia. Saya jangan pula negosiasi dulu. Saya jual ini daging, saya kasih sama kamu dulu ya. Kamu jual nanti kasih ke saya duitnya gitu. Nah, jangan, nggak usah kayak gitu, nggak boleh. Tapi gini caranya. Nih kulit sapi, kulit daging kurban kita, saya serahkan kepada kamu. Mau kamu jual, mau kamu apakan, atau mau kamu hadiahkan, terserah. Nah, setelah habis dia jual, kasihnya uangnya kepada panitia, itu boleh. Silahkan saja, boleh. Tapi kalau panitia yang jual atau semua orang yang jual dikasih kemudian untuk panitia upahnya, haram. Termasuk haram panitia kurban mengambil jatah lebih dengan alasan sebagai lelah panitia. Haram. Jadi tengok besok di komplek di tempat kamu itu kurban, kalau panitia ngambil lebih, haram. Sampaikan haram. Ini perempuan harus tegas. Karena perempuan bagian konsumsi kan. Harus tahu juga, jangan nggak tahu masalah seperti ini. Ini pentingnya ngaji fikih dulu sebelum pelaksanaan hari H. Nah, ya. Kalau dia nanti mana punya dalilnya? Buka Bushrul Kalim. Kamu aja cari Bushrul Kalim, kitab Bushrul Kalim halaman 701. Ya. Wala yajuz bai' syai' minha. Nah, tidak boleh menjual daging daripada kurban tersebut. Termasuk haram bagi panitia kurban
untuk memasak daging. Nah, jangan dipotong videonya. Panitia kurban memasak daging kurban wajib. Ya. Jadi kurban wajib tuh nggak boleh dimasak. Bagikan mentahnya dulu, secara merata, kurban wajib, kurban nazar tadi. Apalagi dijadikan konsumsi untuk panitia, haram. Karena selain kurban wajib harus diserahkan dalam bentuk mentah, jatah panitia bisa dianggap sebagai upah lelah. Ya, jadi dah itu adalah jatah dia tuh udahlah. Sama-sama semuanya bagiannya, itu udah bagian jatah dia lah sudah. Nah, ada caranya supaya halal, dikasih tahu oleh musannif. Gimana caranya supaya halal? Nah, begini caranya. Daging tersebut diberikan terlebih dahulu kepada fakir miskin, baru kemudian dimasak dan disedekahkan. Itu boleh. Bagi dulu fakir miskin ini semua, dah bagi, dah. Sehingga yang dimasak tersebut adalah jatahnya fakir miskin tadi. Nah, dari bagi semua, dah mereka masaklah. Atau orang fakir miskin nih, gini caranya. Nah, saya kasihlah agak-agak berapa ya? 3 gram misalnya, 3 gram, 300 gram, 3 gram kecil kali, 300 gram. Nah, kasih ke panitia, masak. Asal dikasih dulu ke fakir miskinnya, baru boleh dimasak. Nah, bukan daging kurban yang belum jelas kepemilikannya. Nah, jadi kalau belum dibagi, sama belum dibagi nih, jadi langsung ke panitia ngambil jatah yang untuk dimasak, nggak boleh. Atau untuk yang dimasak diambil dari bagian kurban sunnah. Nah, ya, jadi nggak boleh langsung diambil di tempat, kecuali dia bilang dulu kepada yang bakal menerima, dan nggak mungkin bakal menerima ngumpul semua di dalam waktu tersebut kan begitu. Nah, bagikan dulu semua, ini salah satu caranya. Ada beberapa cara, tapi salah satunya bagikan semua. Nah, baru dikasih tahulah sama mereka, kalau mau ingin dimasak silahkan beri lagi ke panitia dengan jumlah sekian-sekian gitu. Dah boleh yang dimasak. Nah, 100 gram, 200 gram dan seterusnya. Berikutnya, nggak boleh ngambil biaya operasional kurban dari kas masjid, haram. Kecuali jika ada kesepakatan dari donatur. Mengambil apa, Pak? Ngambil upah operasional dari kas masjid. Kecuali dah ada kesepakatan dari para donatur bahwa kas masjid tersebut tidak dikhususkan bagi masjid, ya, melainkan untuk biaya operasional. Nah, silahkan saja. Kata donatur yang paling banyak ngasih nyumbang masjid, silahkan aja, kasih aja biaya operasional, silahkanlah, gitu ya. Ya, itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Biaya operasional baiknya diambil dari orang yang berkurban, dan perempuan ciwi-ciwi harus paham. Dan semoga kalian dipahamkan Allah dalam pertemuan ini ya. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan pemahaman kepada kita semua, dan gak lupa-lupa lagi sampai tahun depan. Amin, insyaallah. Gak lupa. Kalaupun lupa, buka catatannya yang udah dicatat itu. Kamu nengok sekilas tuh, insyaallah ingat. Kalau langsung kamu ingat, kamu nyatat sambil kamu pahami, sambil kamu ingat. Pun tahun depan agak lupa, kamu tengok sekilas aja ingat lagi, insyaallah. Dah, perhatikan ini. Misal, kalau di sini, saya contohkan di sini saja. Di sini per anggota kurban itu 2.850. 2.850. Oke, dah ingat angkanya berapa? 2.850. Itu udah termasuk biaya operasional.
Adapun biaya hewan yang akan dibeli itu dasarnya 2.500.000. Nah, jadi 350.000 itu sisanya untuk operasional. Saya ulang. Dia totalnya semua satu per kepala itu 2.850.000. Harga hewan yang mau dibeli itu 2.500.000. Sisanya 350.000 yaitu untuk operasional. Kalau 7 orang ya 350.000 kali 7. Nah, itu operasional. Nah, dari situlah beli tenda biru misalnya, atau beli pisau, bayar upah algojo sembelihnya misalnya, begitu ya. Nah, jangan pas-pasan harga sapi 2.500.000, segitu pula per kepala. Jangan, dimana nanti pasti ribut, oh pakai apa kitanya Pak, bingung lah. Untung-untung ada orang yang baik hati donatur, langsung kasih 20 juta, nah belikanlah pisau apa segala macam kata dia. Nah ya. Nah, perhatikan ini seputar mencampur daging kurban. Ada aja, udah jam 9 lewat, jalan ya. Ya, minggu depan kita bahas apa? Mencampur daging kurban. Nah, intinya di dalam bab ini ada khilafiyah di antara kalangan ulama. Afdolnya daging kurban itu, misal kamu sapi A, pisahkan dagingnya sapi A, sapi B pisahkan. Ini afdolnya kalau ditanya seputar afdol atau endaknya. Jadi kamu itu kurban di sapi A, maka sunnahnya kamu makan daging sapi A. B ya B. Adapun mencampurkannya nggak masalah, nggak haram. Kamu sapi A punya kamu tapi ternyata dagingnya bercampur dengan B, dengan C, dengan D, nggak masalah. Tapi untuk ditanya masalah afdolnya dipisahkan, oke? Tapi kita bahas lagi besok seputar mencampur daging kurban supaya lengkap penjelasannya ya. Mencampur daging kurban, insyaallah. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan? Masih banyak lagi fatwa-fatwa yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Ya, misal saya jelaskan sedikit, nggak saya jelaskan, saya contohkan aja. Orang banyak bertanya tuh, misal orang yang belum akikah apakah boleh kurban? Nah, itu banyak tuh kan. Kemudian apakah panitia kurban boleh mengambil sebagian daging kurban sebelum dibagikan? Nah, itu banyak juga persoalan di masyarakat. Nah, apakah boleh memakan kulit, memberikan kulit, tanduk atau daging kepada orang yang menyembelih hewan kurban sebagai upah? Nah, itu juga banyak khilafiyah. Maksudnya banyak juga terjadi di kalangan masyarakat kesalahan-kesalahan fatal tersebut. Dan besok kita jelaskan minggu depan, insyaallah, yang lengkap insyaallah. Kalau masih panjang umur insyaallah. Semoga diberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Yang mau bertanya silahkan. Nah, nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Pak. Ya. Berarti apa hilang kabeh ditakoni lali. Apa Bu Pit? Nggak jadi Bu Fit tanya. Jika dalam keluarga besar tadi syaratnya itu harus apa Pak? Pokoknya itu dalam keluarga besar ya Pak. Satu keluarga. Baik mau keluarga kandung, mau keluarga besar, dari jalur mana saja, intinya yang masih keluarga Pak. Ya. Tapi keluarga, kategori keluarga besar tadi apa? Yang dijelaskan di situ? Seluruh anggota baik yang wajib dinafkahi atau tidak. Ya. Nah, itu aja Bu Fit. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.